Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu juga teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, sopan, sesuai dengan video yang saya upload. Dan saya minta kepada teman-teman untuk terus mendukung saya untuk men-share video dari channel ini ke berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi, mendengar kebenaran melalui channel ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Kali ini kita akan melihat bagaimana pimpinan NU yang akhirnya memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Tetapi yang menarik adalah ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak menjelek-jelekkan agama yang sebelumnya. NU menjadi ormas yang begitu baik dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Kita banyak mengenal dan berdampingan dengan orang-orang NU. Mereka tetap menjaga kemarwahan daripada NKRI dan demokrasi, dan toleransi mereka tetap terjaga. Ketika pimpinan NU ini meninggalkan Islam, berarti dia masuk ke dalam agamanya yang baru dan menjadi pelayan Tuhan. Dan ketika dia bersaksi, nilai-nilai daripada NU itu tetap terjaga di dalam dirinya, dan dia menjadi pendiri, salah satu pendiri dari ormas yang saat ini berpengaruh juga. Ya, nanti bisa kita lihat dan kita dengar bersama teman-teman. Nah, untuk lebih jauhnya, untuk lebih lengkapnya, mari kita dengar kesaksiannya. Dan ini menjadi tamparan keras kepada oknum-oknum yang menolak pendirian gereja di Cilegon, yang memanfaatkan kekuatan ormas untuk mempermalukan kemarwahan daripada toleransi di Indonesia, sehingga orang luar tidak bisa belajar toleransi dari Indonesia karena ada banyak kadrun lah ya, kadrun tanda kutip, yang memanfaatkan ormas mereka untuk menolak pendirian beribadah bagi agama lain. Nah, mari kita lihat teman-teman apa yang dikatakan oleh pendiri dari pimpinan daripada NU ini ketika dia meninggalkan Islam dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ini dia teman-teman videonya. Satu kehormatan malam hari ini saya bisa ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingat pernah tahun 1993 saya pernah ada masuk di sini. Waktu itu saya masih bujangan, saudara. Ya, saya pernah masuk di sini, cuman hanya ya seperti Bapak Ibu Saudara sekalian datang menghadiri persekutuan doa pada saat itu. Tidak disangka Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya bisa berdiri di belakang mimbar ini karena anugerah Tuhan dan karena kemurahan Tuhan. Ya, sedikitnya mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mengenal nama saya lewat selebaran. Ya, nah ini orangnya, nama saya Amos Sugianto, saudara. Amos itu adalah nama baptisan, saudara, dan sebenarnya Amos itu merupakan nama julukan, saudara. Ya, Amos itu anak Madiun, orangnya Senteng, saudara. Ya, saya orang Madiun, saudara. Ya, latar belakang saya nggak jauh beda dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak saya Mudin, saudara. Ya, saya menjadi orang Kristen, saudara, itu tidak ada yang ngajak, saudara. Karena kami dari keluarga seperti itu. Nah, kami sangat fanatik, saudara, dengan Islam NU, saudara. Makanya ini baju saya NU, saudara. Nah, saya sekarang Kristen NU, saudara. Ya, kalau saya sekarang Kristen NU, saya lihat ada saudara saya pakai banser. Ya, saya juga anggota banser, saudara. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya beraliansi sama Banser, saya salah satu pendiri ormas, saudara. Kalau saudara mau bergabung silakan. Ormas saya Patriot Garuda Nusantara, yaitu ormas saya. Nah, saya salah satu pendiri, dan yang menjadi penanggung jawab atasan kami yaitu Bapak Irjen Jenderal Martinus Hukum dari Kadensus 88, saudara.
Jadi kalau saya ceritakan ya, saya di kalangan teman-teman Muslim, mereka teman-teman memanggil saya Gus Amos, saudara. Ya, Gus Amos, teman-teman saya Muslim manggil saya Gus Amos, saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan percayakan saya sebuah sidang jemaat. Ya, saya datang dengan istri saya. Ya, biar tahu dulu ya tadi yang sudah syukuran. Nah, ini putri saya satu-satunya, dan ada adik ipar saya yang mendampingi saya. Dan saat hari ini saya juga ada sahabat saya, guru saya, Bung Oni, Bapak Pendeta Oni yang ada di tengah ini, yang di tengah ini. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, beliau juga tahu saya. Dan puji Tuhan, hari ini saudara, saya asal Jawa Timur. Saya lahir di Surabaya, besar di Madiun. Tahun 90 saya meninggalkan kampung saya, saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan izinkan sampai satu kali saya mengalami siapa Yesus, saudara. Ya, nanti kalau lebih kenal lagi, saudara, nanti bisa Bapak Ibu saudara sekalian lihat di YouTube saya, ya, di pelayanan kami, saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan percayakan saya sebuah sidang, ya, sidang jemaat. Kalau saudara orang Tangsel, Pamulang, silakan mampir, saudara. Saya ada di Pamulang, ya, di Pamulang dekat Universitas Pamulang. Di situ gereja yang Tuhan percayakan kepada saya kasih nama The Rock, saudara. Agak sedikit metal gitu, ya. Sebenarnya jemaat Batu Karang sih, biar agak keren dikit, kasih nama The Rock. Rock itu ada artinya, saudara, ya. R-nya itu reach, saudara, menjangkau. O-nya itu over, kita memberi kepada Tuhan lebih lagi, saudara. C-nya itu community, saudara, komunitas. K-nya kingdom, saudara. Nah, itu artinya. Jadi kita adalah komunitas kerajaan Allah, aresi, saudara. Ya, kita adalah memanifestasikan kerajaan Allah. Dan puji Tuhan, saya juga punya padepokan, saudara. Padepokan saya masuk wilayah Parung, Bogor. Ya, padepokan saya beri nama Padepokan Guru Sejati. Ya, karena saya bertobat itu karena saya menemukan guru sejati. Soko guru, suku guru, guru sejati, saudara. Nah, perjalanan saya sampai saya menemukan siapa guru sejati, karena saya latar belakang dari Jawa Timur, saudara. Kalau saudara dari Jawa Timur, khususnya Madiun, saudara, itu ada 3 perguruan silat yang cukup besar. Yang paling besar itu adalah Esa Terate, Esa Winongo, dan IKS Karasakti. Dan di sana ada perguruan ilmu sejati, saudara. Jadi kampung kami adalah kampung pesilat, saudara. Ya, kami dibesarkan dengan budaya seperti itu. Jadi tadi kalau dengar kendang sedikit-sedikit ada pengen nari seperti itu, saudara, ya. Jadi kalau dengar kendang itu secara refleks, saudara, saya biasanya melakukan gerakan-gerakan spontanitas seperti itu. Tapi percayalah, saudara, ilmu-ilmu yang seperti itu sudah nggak ada pada saya. Ilmu saya sekarang namanya welas asih, saudara. Ya, dan kalau orang bertanya, Pak Amos agamanya apa? Saya nggak punya agama, saudara. Karena agama tidak menyelamatkan saya, saudara. Yes. Ya, saya kalau orang tanya untuk saya bisa PI, saya penginjilan, sebiasanya, saudara, saya pakai atribut saya ini, saya bisa menginjil dengan jenggot saya, saudara. Ya, ini bukan 70 bidadari yang bergelantungan, ya. Nah, rambut saya ini panjangnya 45 cm, jadi sunnah Rasul, saudara. Saya bisa menginjil lewat rambut saya, saudara. Ya, saya bisa masuk penginjilan, memperkenalkan Kristus. Dan puji Tuhan, saudara, saya Alkitabiah. Alkitabiah, kenapa? Yesus gondrong, saya juga muridnya Yesus, saudara. Amin. Ya, jadi kalau saudara belum gondrong, belum muridnya Yesus. Enggak bercanda, saudara. Ya. Jadi hidup kita ini sebagai kitab yang terbuka. Hidup kita ini sebagai suratan yang terbuka, saudara. Nah,
jadi saya ada padepokan, saudara. Padepokan saya tempat untuk saya menjangkau jiwa-jiwa, saudara. Nah, Tuhan berikan hikmat, saudara, untuk saya melayani, menjangkau saudara-saudara kita. Nah, jadi kalau ada saudara-saudara kita yang menerima Tuhan Yesus, saudara, ya mari kita jadi garam, kita jadi terang, saudara. Saya tidak pernah melepaskan atribut saya, saudara. Saya menunjukkan bahwa saya seperti ini, bahwa saya Kristen Indonesia, saudara. Ya, kekristenan saya adalah Kristen Indonesia, Kristen Nusantara, saudara. Karena kekristenan yang saya pelajari, saudara, saya Kristennya tidak mengadopsi Eropa atau asing, saudara. Jadi saya mengembangkan kekristenan dengan keindonesiaan saya, saudara. Jadi warna saya, saudara. Dulu saya coba, saudara, saya pakai jas, saudara, saya gerah, saudara. Ya, saya gerah dan ketika saya pakai jas, saudara, saya rambut saya rapikan selayaknya pendeta, saudara. Ya, saya nggak pelihara jenggot, kumis selalu rapi, saudara. Katanya sih, saudara, orang lain bilang saya itu mirip Rano Karno kalau saya rapi, saudara. Tapi setelah saya berpenampakan seperti ini, katanya mirip Mat Solar, saudara. Ya sudahlah, saudara. Yang penting saya nggak mirip siapapun, saya nggak mirip artis, saudara. Kita harus mirip seperti Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Saudara dan saya harus ada dalam keserupaan seperti Kristus, bukan kesurupan, saudara. Bolehlah kalau kesurupan Yesus nggak apa-apa, saudara. Ya, biasanya kalau teman-teman kita yang percaya Tuhan Yesus berlatar belakang Islam, saudara, itu dibawa ke ulama, ke ustadz, saudara, untuk diruqyah kembali, saudara, dibersihkan, saudara. Tapi percaya kalau di dalam dirimu sudah ada Yesus, saudara, mau diruqyah kayak apapun nggak mempan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, jadi kalau di dalam diri saudara benar-benar sudah ada Roh Kudus, sudah ada namanya Yesus, saudara. Saya kasih mantra hari ini untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Saya kasih ilmu saya bagikan kepada saudara supaya benar-benar saudara tidak bisa kena guna-guna, tidak bisa kena santet, saudara. Nih mantranya, saudara. Mau belajar mantranya, saudara, atau doanya? Mantranya begini: setan ora doyan, demit ora dulit, leloro padha lunga, rezekine teko saben dina bejo, tumrape sing percaya Gusti Yesus. Yang nggak tahu amin aja, saudara. Nah itu, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saudara memahami, ya, berbicara tentang kekristenan, saudara, banyak hal yang luar biasa. Makanya saya katakan, saudara, saya bukan orang Kristen, saudara. Ya, tapi saya murid Kristus, saudara. Amin. Saya bukan orang beragama. Orang tanya sama saya, terus agamanya apa? Saya Muslim. Belum, sholat juga. Iya, saya sholat 5 waktu saya sama mereka beda, saudara. Ya, ketika saya bersama-sama teman-teman saya yang ulama, saudara yang Muslim, saudara ke masjid, malah saya bersyukur, saudara, saya bisa masuk masjid untuk berdoa di sana. Kiblat saya tidak ke Ka'bah, saudara. Kiblat saya ke Yerusalem, kiblat saya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu hadir di mana-mana. Tidak perlu pakai kompas, saudara. Ya, ketika kita berkumpul malam hari ini 2 atau 3 orang bersepakat dalam namanya, maka Tuhan hadir, saudara. Nah, kalau saudara benar-benar mengalami Tuhan hadir dalam hidupmu, pastikan ada perubahan. Katakan sama-sama, perubahan. Kalau saudara menjadi orang Kristen, mengalami Kristus, hidup dalam Kristus, tidak mengalami perubahan, itu berarti saudara pendusta. Saudara adalah pengkhianat, saudara adalah bohong, saudara. Sejak ketika saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, ada perubahan, saudara. Amin. Dulu saya adalah menyandang gelar, saudara. Saya punya komunitas kelompok geng, saudara, namanya Mapedos, saudara. Tahu, saudara, Mapedos? Manusia penuh dosa, saudara.
Jadi saya bangga dengan komunitas saya, saudara, bahwa Mapedos, saudara, kita sering melakukan kejahatan, kita sering melakukan hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Karena apa? Manusia penuh dosa, saudara. Dan saya punya saudara, kelompok saudara yang namanya PGM, saudara, pasukan gotong mayit, saudara. Jadi kalau di kampung saya, saudara, ada orang meninggal, itu kami punya tim gotong mayit, saudara. Kalau mayit dengan meninggal itu baik, saudara, tapi kami punya kehidupan yang seperti itu, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya katakan, kalau saudara dan saya benar-benar menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, ada perubahan. Amin. Perubahan secara karakter, perubahan secara roh, perubahan secara iman, perubahan secara kehidupan, saudara. Baik secara ekonomi diubahkan, saudara. Amin. Sorry Bapak Ibu Saudara sekalian, bapak saya ulama miskin, bapak saya mutim melarat, saudara. Makanya saudara, saya merantau ke Jakarta, saudara, bukan pengen jadi pendeta, saudara. Ya, saya pengen ikutin jejaknya Bu Moni, saudara. Bu Moni mestinya cerita ini masa lalunya, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pengen ke Jakarta, saudara. Bapak Ibu Saudara, bukan jadi pendeta, karena keadaan, situasi ekonomi, keuangan saya orang miskin, orang melarat, saudara. Hidup kami sulit, hidup kami susah, untuk kami dapat makanan susah, saudara. Kami di kampung Madiun, saudara, saya tinggal sama ayah saya, saudara. Umur 7 tahun ibu saya sudah meninggal. Jadi ada dendam, ada luka, dan saya merasakan tidak ada keadilan Allah, tidak ada keadilan Tuhan pada saat itu, saudara. Saya merasakan kehidupan yang keras, saya mengalami kehidupan yang penuh dengan kepahitan, kecewa, dendam, dan sebagainya, saudara. Dulu saya menyebut Allahu Akbar, tapi saya nggak kenal ke Allahu Akbaran Allah saya, Tuhan saya nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu, saudara. Karena apa? Memiliki kemahaan yang dahsyat, yang begitu luar biasa, sehingga kita tidak bisa menghampiri, saudara. Setuju. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, disitulah, saudara, dalam masa remaja saya isi badan saya dengan ilmu-ilmu, dengan kuasa-kuasa kegelapan, saudara. Karena apa, saudara? Tokoh idola saya Husni Kadut, yang usia tahu, saudara, di atas 60 pasti tahu, saudara. Penjahat hebat itu tokoh yang saya kagumi, saudara. Ilmunya beliau yang saya pelajari, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pelajari, dan ketika perjalanan saya ingin mencapai kesempurnaan dalam ilmu saya, saudara, ternyata guru saya pernah berkata begini: kalau kamu sudah pernah ketemu 4 penguasa, saudara, di dalam alam dunia ini, alam roh ini ada 4 penguasa, utara, timur, barat, selatan, saudara. 5 itu kalau saudara belajar ilmu topo kubur atau topo hidup berpuasa di kubur, saudara, 3 hari 3 malam, saudara tidak makan, tidak minum, tapi hidup, saudara, sudah menyatu dengan ilmu dunia orang mati, saudara. Dan itu ilmu yang paling tinggi, saudara. Kalau sudah melakukan seperti itu, orang ini susah mati, saudara. Kalau sudah susah mati, saudara, kalau saudara ada istilah jenglot, saudara, seperti itu orang yang punya ilmu namun sudah ditolak, saudara, di dunia orang mati, saudara, ya pasti nanti neraka, saudara. Tapi sebelum orang yang seperti masuk neraka tersiksa, saudara, itu namanya betorokolo kalau orang Jawa, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika guru saya berkata gitu, kalau kamu sudah ketemu 4 penguasa, bahkan 5 penguasa tunggal di dalam alam roh, di dalam dunia orang mati ini, tapi kamu harus ketemu yang namanya satu guru, saudara. Guru ini benar-benar paling sakti, saudara. Guru ini tidak pernah membawa senjata, tidak membawa jimat, tidak pernah membawa apa-apa, saudara. Kalau kamu sudah ketemu guru welas asih, guru sejati,
sejati ini, 4 penguasa bahkan 5 penguasa tunggal itu takluk tunduk dengan satu guru ini. Saya tanya eyang saya, eyang sudah sampun ketemu dere. Beliau berkata, aku dewi wis nguleni. Beliau sendiri masih mencari siapa sosok guru sejati itu, saudara. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanan waktu, saudara, di situ saya ketemu siapa sosok guru sejati itu, guru welas asih itu, saudara. Ternyata guru welas asih itu mengajarkan welas asih, jikalau kamu ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, saudara. Kalau dulu saya belajar ilmu, saudara, pertama kali saudara saya istighfar, saudara. Ketika ada orang mengganggu, istighfar, saudara. Yang kedua istighfar, saudara. Yang ketiga istighfar, saudara. 4 kali kurang ajar, saudara. Ada batasnya, saudara. Namun ketika saudara dan saya belajar ilmu welas asih, ilmu kasih, saudara, ilmu kasih itu tanpa batas, saudara. Kalau berapa kali istighfar, saudara? 70 kali 70 kali, saudara. Artinya tidak ada batasnya. Setiap hari, setiap saat kita harus istighfar, mengampuni, saudara, tanpa batas. Itu adalah guru saya, saudara. Dan saat saya mengizinkan Tuhan Yesus masuk di dalam diri saya, benar Bapak Ibu Saudara sekalian, setan ora doyan, saudara. Artinya setan ini makhluk roh, apapun bentuknya, saudara. Namanya kuasa kegelapan tidak bisa menyentuh orang percaya, orang yang hidup di dalam kebenaran, orang yang hidup di dalam Yesus Kristus. Setan itu tidak bisa menyentuh, roh jahat tidak bisa menyentuh, perdukunan dari mana tidak bisa menyentuh, okultisme dari mana tidak bisa menyentuh. Karena apa? Di dalam dirimu ada Roh Kudus, di dalam dirimu ada Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara dan saya bicara kekristenan itu harus ngalami. Amin. Saudara, bukan teori. Saudara, saya ketika percaya Tuhan Yesus, saya alami. Saya buktikan ayat yang berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku berikan. Saudara, ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, itu bukan hanya sebuah ayat, itu bukan hanya sebuah tulisan, tapi kalimatullah. Itu adalah firman Allah, itu adalah perkataan Allah. Amin, amin. Nah, pertanyaannya, seberapa besar imanmu dan logikamu mempercayai kebenaran firman Tuhan ini? Saudara, kalau dulu saya belajar, saudara, ketika masuk di kampung ada sebuah pohon beringin, saudara. Wah, ceritanya pohon beringin ini angker, ada penunggunya, ada pusakanya, ada kerisnya dan sebagainya. Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dulu dekat dengan begituan, saudara. Nah, bagaimana saya mengambil sesuatu, saudara, dari kekuatan yang ada di pohon ini, saudara? Kalau bahasa kita, saudara, itu merenungkan, meditasi, saudara. Diam, saudara. Tubuh kita di sini, saudara, rohnya kita keluar, saudara. Jadi masuk dalam dimensi roh, saudara. Ketika saat masuk dalam dimensi roh, saudara, ketika masuk di situ, ketika kita dalam roh itu pegang sesuatu, ada sesuatu pemberian, apakah bentuknya berupa macam-macam, saudara, dan kita melek, itu ada di tangan, saudara. Bapak saya, setelah saya mengerti kebenaran firman Tuhan, saudara, iblis itu pekerjaannya nyontek. Iblis itu pekerjaannya nyontoh, niru, saudara. Yang asli itu pilihannya Yesus, saudara. Bagaimana Yesus mencukupkan manusia yang berbondong-bondong, yang berduyun-duyun mengikuti ibadah bersama Yesus, saudara. Dan di situ ditulis, saudara, 5.000 laki-laki saja. Dan saat itu Yesus berkata, kasih mereka makan.
Woi, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah saya keren banget. Tuhan saya adalah Tuhan yang bertanggung jawab, saudara. Ya kan? Saya nggak siapa tahu selesai ibadah ini nanti Bu Jun bilang semuanya jangan pulang, dapat nasi padang semua, saudara. Haleluya. Saudara, Yesus lakukan seperti itu. Dan saat itu diperhadapkan dengan satu kenyataan. Murid-murid berkata, Yesus, ini hari sudah petang, mana mungkin, saudara. Semuanya sudah maghrib, saudara. Gak mungkin warung-warung tutup, apalagi di aliran kayak khilafah, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang terjadi, saudara. Tapi Yesus sedang melatih iman para pengikut-pengikutnya, saudara. Yesus tanya, apa yang ada pada kalian, saudara? Sama, saudara. Ketika Tuhan bertemu dengan Musa, apa yang ada padamu? Sebuah tongkat, saudara. Situasi dengan Yesus beda, saudara. Saat itu bangsa Israel butuh tongkat kepemimpinan, saudara. Ya kan? Makanya di situ, saudara, tampillah Musa dan diberikan sebuah tongkat, saudara. Bicara otoritas. Nah, waktu Yesus, saudara, otoritas itu sudah ada pada dirinya. Yesus gak perlu minta otoritas lagi, saudara. Karena Yesus itu adalah Allahu Akbar. Dia adalah Tuhan yang Maha Besar. Dia adalah pribadi Allah itu, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tanya pada murid-muridnya. Murid-muridnya dengan sederhana, dengan kata yang boleh dikatakan, saudara, ya ini nggak mungkin. Cuman ada 5 roti dan 2 ikan, saudara, ada di tangannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara tentang pelipat gandaan, bicara tentang multiplikasi, saudara. Bukan ilmunya siapa itu, saudara, yang ditangkap itu, saudara, yang dari Jawa Timur itu menggandakan uang dari sini keluar semua itu. Kanjeng Dimas, saudara. Bapak Ibu Saudara, nah itulah iblis itu maunya nyontoh, maunya niru-niru, saudara. Yesus, saudara, rajanya multiplikasi, saudara. Dan sekarang ini, saudara, kita tidak diajarkan untuk memultiplikasikan uang, saudara. Tapi Tuhan mau supaya saudara bermultiplikasi secara roh dalam hidup, supaya hidupmu, saudara, berkembang biak, bermultiplikasi, memanifestasikan kebenaran, mengaplikasikan kebenaran, mengembang, saudara. Sehingga dari utara, timur, barat, selatan mengaku Yesus adalah Tuhan. Yes, amin. Itu yang Tuhan mau. Kayak kalau orang berkata sama saya, waktu kenalan sama saya, seorang tanya agamanya apa, saya nggak punya agama. Tapi seringkali saya berkata, saya Muslim, saudara. Kalau kamu apa? Agamamu apa? Islam. Mungkin saya lebih Islam dari Anda. Saya bilang, saya Muslim. Oh ya, Muslim, kita saudara. Iya, oh beda. Muslim kamu kiblatnya ke Madinah, saudara. Kalau Muslim saya, saudara, Muslim buat saya itu murid sejati Isa Al-Masih, saudara. Jadi kalau saya kenalkan saya adalah muridnya Isa Al-Masih, saudara. Saya murid sejati Isa Al-Masih. Makanya saya harus bermultiplikasi, saudara, mengembangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara dan saya hari ini benar-benar menyatu dalam kebenaran firman Tuhan, dan engkau percaya, engkau menyembah di tempat ini, memuji Tuhan di tempat ini, memuliakan Tuhan di tempat ini, dan kalau engkau percaya ini ada hadirat Tuhan, ada Tuhan, maka engkau pun harus mengalami manifestasinya hadirat Tuhan, manifestasinya kebenaran, manifestasinya kuasa Allah, saudara. Amin. Engkau datang di tempat ini bukan sebagai pengunjung saja, tapi engkau rindu untuk mengalami Tuhan. Amin. Saudara, tujuanmu datang di tempat ini mau apa, saudara? Hanya memenuhi kursi yang kosong, saudara? Sia-sia, saudara. Tapi kalau engkau datang di tempat ini mau berjumpa dengan Kristus, kalau engkau datang di tempat ini engkau mau ditambahkan, kalau engkau mau datang di tempat ini engkau sedang diimunisasi roh dalam imanmu, dan engkau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka saudara, engkau tidak akan pernah menukar Yesusmu dengan apapun, saudara.
sekali Yesus untuk Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang salah. Ayo coba kita lihat ayat firman Tuhan dulu, saudara. Nanti kalau nggak baca firman dibilang nggak Kristen, saudara. Matius pasal 5 ayat 11, saudara. Dikatakan, berbahagialah kamu jika karena aku, karena Yesus, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya di dalam kekristenan, saudara, dikatakan berbahagia kalau kamu dicela, difitnah. Lu ini saudara, goblok tuh saudara. Kok kita dicela, difitnah, saudara, dituduh, kok dibilang bahagia, saudara? Hanya di dalam kekristenan, saudara. Makanya satu kali saya pernah khotbah, saudara. Tuhan pernah berkata sama saya begini, Amos, jangan biarkan kegilaan hatimu kepadaku hilang dari hatimu, saudara. Saya pernah khotbahkan gila-gilaan dengan Tuhan, saudara. Nah, kalau saudara dan saya yang disiksa, belum dianiaya, belum dicari sama saudara, kalau saya nggak gila, iman nggak gila-gila. Tapi kalau saudara sudah difitnah, sudah dicela, saudara puji Tuhan, engkau akan menjadi orang yang berbahagia. Pak, kalau aku belum siap-siap, engkau akan dicela, saudara. Siap-siap engkau akan difitnah, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan berbahagialah, dikatakan berbahagialah. Di sini dikatakan berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, saudara. Saudara, waktu saya menerima Tuhan Yesus pun, saudara, saya pun mengalami seperti itu, saudara. Ketika saya berubah, saudara, pertobatan saya tidak ada yang Injil, saudara. Saya itu waktu itu, saudara, masa remaja saya, kaum muda, saudara, saya terlibat dengan kriminal dengan teman-teman, saudara. Saya mengkonsumsi narkoba, saya mengkonsumsi minuman-minuman keras, dan saya terlibat perampasan kendaraan dan sebagainya, saudara. Nah, saat itu, saudara, kami sedang malam minggu, saudara, malam minggu dalam situasi kondisi yang sudah on, saudara. Ya, kita naik motor, ketrek-ketrekan, saudara. Nah, saat itu motor bensinnya habis, saudara. Jadi ada motor kawan kami, motornya habis, saudara. Kita pernah mencuri pom bensin yang di kampung gitu, saudara. Ternyata kosong, saudara. Nah, justru di situ saya mengalami pertobatan, saudara. Di kampung saya ada hansip, saudara, yang sedang tidur, saudara, memeluk memeluk radio. Waktu itu diputar wayang kulit, saudara. Sementara saya dalam kondisi on sama teman-teman rombongan, saudara, melihat hansip sedang meluk radio, saudara. Kalau zaman dulu, saudara, radio itu ada nilainya, ada harganya. Kalau kita ambil, kita jual cepat, saudara, atau tukar bensin begitu, saudara. Bapak Ibu Saudara, sementara radio itu dipegang sama hansip, saudara, saya rampas, saudara, radionya. Sementara saya rampas, kaget kalau saudara dia melek, saudara, karena kami rombongan banyak. Hansipnya takut, saudara. Jadi radionya ada di tangan saya. Jelas saya dengar, saudara, lagunya itu yang didengar itu adalah wayang kulit, saudara. Tapi ketika ada di tangan saya, saudara, gelombangnya berubah. Berubah apa, saudara? Manis lembut Tuhan Yesus memanggil saya dan kau. Udah itu aja, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, agama Kristen di kampung saya itu agama penjajah. Agama Kristen di kampung saya itu agama Belanda, saudara. Jadi kami di kampung itu, saudara, hampir, saudara, untuk masuk Kristen itu enggak diledekin, saudara. Itu agama penjajah. Kowe pun nek mlebu Kristen sudah nek mati dipenteng, ngono, saudara. Ngerti ya, saudara? Disalib, saudara. Jadi
Kami seperti itu dan kami dibesarkan di tengah keluarga, saudara, gak boleh menyentuh Alkitab, saudara. Gak boleh menyentuh Alkitab, saudara. Kalau menyentuh Alkitab, saudara, itu najis selama 40 hari, gak diberkati 40 malam, saudara. Jadi kami anti, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi di situ, saudara, ketika radio itu ada di tangan saya, ada lagu manis lembut Tuhan Yesus memanggil saya dan kau, saudara. Saudara, semakin saya marah, saudara, itu suara seperti ada gelombangnya dikencangkan volumenya, saudara. Akhirnya, saudara, saya ngomong sama teman-teman ini, saudara, oh ini lagu ini ganggu di kuping saya, saudara. Akhirnya apa? Radionya saya banting, saudara. Radionya saya banting, saudara. Volumenya masih nempel di telinga saya. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil, rasanya makin dekat di telinga saya, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan singkat cerita, saudara, saya ngomong, kalau kau memang Tuhan, aku nyerah. Baru hilang, saudara. Baru hilang. Setelah hilang itu, saudara, saya kaitkan dengan rentetan, saudara, dengan perkataan guru saya dulu, saudara. Kalau kamu sudah ketemu guru-guru sejati, sokok guru di atasnya segala guru ini, saudara, ketemukan di situ, saudara. Bapak Ibu, singkat cerita, saudara, saya coba pengen masuk gereja, saudara. Pengen masuk gereja, saya nggak ngerti gereja itu ada macam-macam, saudara. Ya, saya masuk nggak tahu pokoknya itu mungkin gereja Katolik, saudara, atau Protestan, saudara. Pokoknya saya masuk gereja, saudara. Gereja waktu saben saya masuk itu nggak pernah pas puji-pujian, saudara. Pas khotbah ceramah, saudara. Jadi saya duduk di belakang, saudara, ceramah. Sementara dulu saya nggak tahu itu pendeta atau romo, pokoknya yang ceramah itu, saudara, saben ceramah itu saya gelisah, saudara. Perasaannya yang ceramah itu nuduh saya terus, saudara. Nuduh saya terus begitu. Kok tahu gitu? Saya nggak betah, saudara. Keluar, saudara. Saya keluar, Bapak Ibu, tapi penasaran. Wah, itu keburukan saya, dosa saya, tahu dia, saudara. Nah, saya cari minggu lagi, saudara, gereja yang lain, saudara. Yuk pas, saudara, pas lagi khotbah, saudara. Ya pas lagi khotbah saya duduk di belakang, saudara, sama khotbahnya itu, ceramahnya itu nyinggung saya, saudara. Saya di belakang itu batin begini. Oh, itu dikasih tahu sama yang kemarin itu, saudara. Begitulah, saudara. Ya sudah penasaran, saudara. Terakhir saya masuk gereja utusan Pantekosta, saudara, GUP, saudara. Saya masuk di situ, saudara. Nah, sama, saudara. Wih, pokoknya nyinggung saya terus, saudara. Di situ saya dedek, saudara. Wah, saya suka berantem, saudara. Tak tungguin itu, saudara, pendeta. Saudara, saya dedek, saudara. Oh, ini pasti kong kali kong sama sana, saudara. Singkat cerita, saudara, semua udah pulang, saudara. Saya samperin, Bapak kok tahu dosa-dosa saya, nyinggung saya. Bapak pasti dikasih tahu sama orang sana itu. Begitu, saudara. Pendetanya bilang sama saya, dia berkata begini, oh enggak, saya enggak kenal pendeta itu. Itu Roh Kudus. Waktu beliau berkata itu Roh Kudus. Tunjukkan saya Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Saya mau cari dia, saudara. Nah, saudara, disitulah saya mencari Roh Kudus, saudara. Ternyata benar-benar Roh Kudus adalah Roh yang sakti mondroguno, saudara. Ternyata Roh Kudus memiliki kapasitas kuasa yang sangat dahsyat, saudara. Roh Kudus memiliki satu pribadi yang benar-benar kuasanya tidak terbatas, saudara. Yang melepaskan ikatan-ikatan saya, yang melepaskan semua belenggu dalam hidup saya, yang mampu merubah saya. Saya katakan, saudara, musola, masjid, gereja, wihara, tempat-tempat ibadah tidak bisa merubah saya, saudara. Tapi yang bisa merubah saya ketika saya bertemu dengan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan. Justru hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat
saudara. Apa yang saya katakan saat sedih? Saudara, justru gereja tempatnya orang berdosa. Saudara, artinya apa? Justru gereja, saudara, tempat-tempat yang seperti ini, saudara, tempat kemunafikan, tempat di mana dosa berkeliaran. Saya pernah berkhotbah, saudara, dosa terbesar di dalam tempat ibadah. Saudara setuju atau nggak setuju terserah. Besok diundang lagi, alhamdulillah. Nggak diundang, orang PTN, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, mengerikan, saudara. Benar-benar seperti waktu Yesus masuk di Baitullah itu. Yesus masuk di tempat ibadah itu, memporak-porandakan gereja, memporak-porandakan bait Allah. Karena apa? Tempat bait Allah tidak pada fungsinya. Yes, amin. Yesus marah. Bapak Ibu saudara sekalian, satu kali saya pelayanan di Bali, saudara. Seorang worship leader, mantap, saudara. Luar biasa, hadirat Tuhan terasa, saudara. Sementara waktu saya khotbah, Roh Kudus berkata, doain itu worship leader ini. Kenapa Tuhan? Dia terlibat LGBT. Tuhan, yang benar saja. Oh, tadi puji-pujian mantap, semuanya bisa ikut terlibat. Masa sih seperti itu? Nanti saya dibilang apa, saudara? Saya komplain sama Tuhan. Wong dia LGBT, kok masih engkau pakai dalam bait Allah? Saya bilang, Tuhan itu keren benar, saudara. Beliau berkata begini, aku nggak lihat manusia yang berdosanya, tapi manusia yang berdosa, dia memuji namaku, memperkatakan firmanku. Aku membela perkataan firmanku, aku membela namaku. Aku nggak membela ini becos ini, saudara. Dan oh gitu Tuhan. Dan saat itu, saudara, saya hampiri ini song leader. Saya bisikin, saya minta maaf kalau saya salah. Roh Kudus berkata kepada saya, kamu terlibat dosa homoseksual. Saudara, waktu saya berkata begitu, dia langsung teriak, wow! Maaf saudara, pelepasan di situ. Dan langsung keluar dari mulutnya bau yang busuk. Saudara, lidahnya berjulur panjang, saudara. Dan itu keluar ileran itu, najis, saudara. Ih, ngeri, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, terus tiba-tiba pemain drumnya, saudara, dengar worship leadernya pelepasan begitu, dia mundur-mundur, saudara, mau keluar. Roh Kudus berkata, itu salah satu pasangannya. Hah? Saudara, saya panggil, jangan keluar, sini. Waktu nengok saya langsung blek, saudara, manifestasi, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau engkau ada dalam hadirat Tuhan, tidak ada sesuatu yang bisa kita tutupi. Haleluya. Dosa apapun, saudara, dalam pelayanan, makanya saudara, saya tidak pernah memperhalakan mimbar, tapi saya belajar menghormati mimbar dengan saya menanggalkan kasut saya. Karena apa? Tempat di sini tempat penyampaian firman Allah, tempat untuk terhubungnya hadirat Tuhan. Maka dari itu saya berkata, siapapun yang pelayanan di tempat ini harus kudus. Saudara, jangan main-main. Jangan sampai ketika engkau menghadap Tuhan, Tuhan, aku sudah memuji engkau, aku sudah menyampaikan firman, tanda-tanda ini menyertai aku, dan Tuhan berkata, aku gak kenal engkau. Saudara, Nyala dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, ini kebenaran firman Tuhan. Saya bukan hamba Tuhan yang murah, saudara. Saya bukan hamba Tuhan yang mencari-cari pelayanan, enggak, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, saya bergantung sama Tuhan dan saya diberkati oleh Tuhan, saudara. Saya datang dengan nol, saudara. Saya datang ke ibu kota ini dengan bawa 3 setel baju, saudara. Mohon maaf, saudara. Hari ini Tuhan sudah percayakan saya lebih daripada cukup, saudara. Padepokan saya kemarin sudah hampir ada yang mau nawar 6 miliar, saudara. Saya nggak jual, saudara.
Minta berapa Gus? Kalau 15 miliar saya kasih. Bapak Ibu saudara sekalian, saya datang dulu dari rumah persekutuan doa saudara. Puji Tuhan, Ibu Jun kemarin Pak Junaidi pernah pelayanan tempat saya. Saudara, dulu saya ngontrak, tapi sekarang saya bisa beli sendiri. Saudara, Dia adalah Jehovah Jireh yang mampu mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara, ketika waktu saya jadi koster gereja, saudara, waktu itu saudara, saya jadi koster gereja, saya jadi marbot, saudara, saya ngepel, saya layani, dan Tuhan berkata satu kali nanti saya punya gedung sendiri, dan Tuhan dengar, saudara. Amin. Ketika saya ikut teman saya, saudara, dia punya mobil, saudara, saya belum bisa nyetir, saya belum punya mobil, saudara, saya cuci mobilnya, saudara, dan satu kali saya berkata, Tuhan, aku nanti punya mobil, saudara. Oke, Bapak Ibu saudara sekalian, mohon maaf, saudara, bukan pamer, saudara. Saya pernah diberkati Jaguar, saudara. Saya pernah diberkati Mercy, saudara. Saya pernah diberkati BMW, saudara. Fortuner pernah. Sekarang, saudara, saya pakai Pajero, saudara. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, yang saya mau kasih tahu hari ini bukan menunjukkan identitas saya, tapi saya menunjukkan ini loh, saudara, kalau kamu hidup di dalam Yesus, maka Dia adalah Allah yang mampu menghidupi dalam dirimu, dan Dia mampu mengatakan apa yang tidak ada menjadi ada, saudara. Oleh sebab itu, kenali Yesus bukan kata orang. Amin. Alami nama Yesus, saudara. Amin. Di dalam gereja yang selalu saya tekankan, saudara, di gereja kami, yang pertama, kenali Tuhan Yesus bukan kata pendeta. Mengenal Yesus bukan kata pendeta, mengenal Yesus bukan kata penatua, mengenal Yesus bukan kata majelis, saudara. Mengenal Yesus engkau harus alami, saudara. Yang kedua, kenali pemimpinmu, saudara. Kalau pemimpinmu hidupnya nggak benar, tinggalkan, saudara. Pemimpinmu hidupnya nggak kudus, tinggalkan, saudara. Saya berani berkata seperti itu, saudara. Saudara, kalau saya udah nggak benar, saudara, tinggalkan saya. Yang ketiga, saudara, komunitas. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi Bapak Ibu saudara, kalau engkau hidup dalam seperti ini, hidup dalam hadirat Tuhan, engkau bisa mengalami hadirat Tuhan. Tolong multimedia bisa siapkan. Saudara harus jangan sampai kehilangan identitas ini dalam diri saudara. Posisikan dirimu bahwa engkau adalah manusia Allah. Saudara, ini hadirat Tuhan, saudara. Ada beberapa pengusaha tersungkur semua, saudara. Apa itu, saudara? Ini yang Tuhan kerjakan. Firman Tuhan berkata 2 atau 3 orang Tuhan hadir. Amin, saudara. Jadi hadirannya bukan slogan saja, tapi engkau alami. Mungkin hari-hari ini karena pandemi, saudara, engkau gak alami, saudara. Ini tadi, saudara. Ini Tuhan bebaskan, lihat, saudara. Tuhan lepaskan. Yang tadinya tidak ada satu orang pun yang tahu, saudara, tapi dia dibebaskan, saudara. Oke, Mas, Bapak Ibu, ayo malam hari ini, saudara, 2-3 menit, jangan tengok kiri kanan, saudara. Kalau kau percaya Tuhan hadir, Tuhan ada di sini, saudara, engkau hanya buka hati dan kau menyapa Tuhan, saudara. Jangan menjadi orang Kristen yang melatah, saudara. Orang Kristen yang latah ini apa? Ya pokoknya nyanyi, saudara. Tapi ketika kau benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan, contoh yang seperti ini, saudara. Ketika lagu yang biasa yang kita nyanyikan itu seperti ini, Haleluya, haleluya. Saudara, waktu kau mengatakan haleluya, itu dari kedalaman rohmu, itu ada getaran, saudara. Ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan. Saudara, apa yang kau alami dalam tubuh saudara, mau COVID, mau corona, saudara, mau delta, mau penyakit-penyakit apa, ketika kau menyapa Tuhan dalam hadirat Tuhan, saya katakan itu rontok, saudara. Amin. Saudara, masa pandemi, masa COVID, saudara, gereja-gereja diliburkan. Saya berkata, gereja yang Tuhan percayakan sama saya, tidak ada kata libur.
Dan saya berdiri di hadapan Tuhan, saudara. Saya berkata begini, dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya, saudara, tidak ada yang meninggal karena COVID, saudara. Itu iman saya. Dan puji Tuhan, saudara, sampai hari ini tidak ada jemaat yang meninggal karena COVID. Dan saya berkata, saudara, kalau ada jemaat yang karena COVID, biar saya dulu, saudara. Karena apa? Gembala, saudara, dipercayakan untuk menjaga domba-domba. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan percayakan saya sebagai gembala. Saya bukan gembala pengecut, saudara. Saya bukan gembala pecundang, saudara. Tapi benar-benar kalau ada jemaat yang Tuhan percayakan, ada domba yang Tuhan percayakan kepada saya, digangguin, saudara, akan berurusan dengan saya. Saudara, saya puji Tuhan, saudara. Saya hamba Tuhan, teman-teman saya orang Ambon, saudara. Satu kali ada jemaat, saudara, terlilit utang, saudara, ditagih sama orang Ambon, saudara. Saudara, saya ngomongin nyong, beta juga, biarpun begini, saudara-saudara Ambon banyak, saudara. Ngobrol-ngobrol, sudah. Ini jemaat yang bandel, yang punya utang, beta yang tanggung jawab. Kelar, saudara. Pendeta bukan hanya ngurusin perpuluhan, persembahan, saudara. Ngurusin dombanya yang kasus debt collector juga, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari hari ini, ayo. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dengan lengkap dan penuh semangat daripada Gus Amos untuk menyaksikan perbuatan Tuhan dalam kehidupannya. Ormas NU, ya, golongan NU, dan kita sangat berdampingan dengan NU, dan mereka sangat moderat sekali, dan mereka akhirnya bisa menunjukkan teladan yang dapat menjaga toleransi di NKRI ini. Dan ada yang lain lagi ya teman-teman. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Gus Amos ini teman-teman, perlu kita garis bawahi, dia salah satu pimpinan daripada NU. Pertama, kita harus yakini bahwa setiap orang itu memiliki kesempatan untuk mendapatkan hal yang mereka inginkan, termasuk keselamatan dan pengampunan atas dosa. Tentu di dalam Kristus tidak ada perbedaan. Perbedaan dalam arti ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, dari golongan manapun, dari suku apapun, dia tetap dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebab firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu supaya kamu memperoleh hidup dalam kelimpahan. Jadi beliau ini meninggalkan Islam karena dia menemukan sesuatu yang baru di dalam kekristenan, dan Kristuslah yang memilih dia. Selamat, Tuhan memberkati. Selanjutnya teman-teman, ketika dia meninggalkan Islam, bukan berarti dia menjadi orang yang menjelekkan keyakinan lamanya. Ini perlu diingatkan kepada murtadin-murtadin yang lain, dan juga kepada para mualaf yang doyan menjelek-jelekkan keyakinan dan agama dan kitab suci agama sebelumnya. Tidak perlu menjelekkan. Yang perlu kita lakukan adalah ketika kita masuk ke dalam sebuah agama yang baru yang kita yakini dengan resiko masing-masing, jangan mencoba untuk menjelekkan, memaki keyakinan orang lain. Itu tidak etis. Yang selanjutnya, ini menjadi tamparan kepada teman-teman daripada oknum-oknum tertentu yang ada di Cilegon yang baru hangat dan viral saat ini. Bagaimana mungkin mereka yang berbaju agamis begitu hebat dalam kemarwahan mereka untuk beragama, tetapi di saat yang sama mereka itu menolak pendirian, melarang orang lain untuk beribadah. Harusnya kita bersama-sama menentang kejahatan dengan cara membiarkan banyak orang beribadah. Tetapi alhasil kita orang ini memakai agama, diselubungi agama untuk melarang orang lain beribadah, dan ini perbuatan jahat. Kalau kita tidak bisa menekan kejahatan dengan perbuatan baik dan kesalehan hidup dalam beragama, maka kejahatan akan muncul menjadi momok yang menakutkan bagi bangsa ini. Jadi oknum yang ada di Cilegon ini dan wali kota yang menyetujui dan ikut mengambil andil di dalam pelarangan pendirian ibadah di sana, itu memalukan sekali, dan itu bentuk kemunduran daripada berhadapan beragama. Apa yang disampaikan oleh
Gus Amos ini merupakan sebuah pelajaran penting bagi teman-teman yang begitu kuat dalam keagamaan, tetapi di saat yang sama kuat juga melarang orang lain untuk beribadah. Kalau kamu meyakini agamamu benar, yakini dengan baik, beribadah dengan baik tanpa melarang orang lain. Kekristenan bukan berkurang di sana, cukup, tapi Anda yang melarang. Perhatikan si Gus ini, dia menjadi seorang pimpinan dari NU. Dia pindah ke Kristen, mendapatkan kasih karunia Tuhan. Setelah diri Kristen, dia tetap berjalan di dalam koridor apa yang didapatkan di NU, yaitu nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Dan dia menjadi salah satu pendiri daripada ormas yang dikatakan tadi. Artinya, dia tidak menjelekkan, malah dia juga mengambil bagian, memperlengkapi perbuatan baik yang ia tahu di Islam, di NU secara khusus, setelah dia masuk dalam Kristen. Artinya dia semakin diperlengkapi. Ajaran kasih yang dalam Kristen itu semakin lengkap ketika dipertemukan dengan Kristen tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi teman-teman muslim dimanapun berada, kamu tidak mungkin berkata ini hoax, tapi ini adalah sebuah kebenaran. Dan Gus Amos ini menjadi salah satu pimpinan di ormas yang ia dirikan. Tentu kalau ini tidak benar dan ini sudah beredar dimanapun berada, ini sudah dapat dibantah. Tetapi nyata-nyatanya dia juga dengan berani mengatakan dia salah satu pimpinan di ormas yang mereka dirikan. Dan dia ada di garda terdepan juga di bagian negara ini. Saya mencoba membuka beberapa fotonya di Google, bagus-bagus sekali. Dan dia ada di beberapa tempat yang menunjukkan bahwa dia aktif untuk membela negeri ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang perlu kita teladani. Kristus menyelamatkan kita dari kegelapan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Semakin dekat dengan Allah, entah kamu Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, semakin dekat kita dengan Allah, maka kasih kita kepada sesama harus semakin top. Jangan kamu pakai baju agamis, pakai aksesoris agamis, tapi nilai moralmu semakin memalukan. Itulah yang kamu lakukan di Cilegon. Kamu beragama dan tulus beragama mungkin, tapi perbuatanmu justru melarang orang untuk beribadah. Justru melarang orang melakukan keyakinan mereka. Itu kemunduran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai di sini video saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, memberikan like, komen dan share sebanyak mungkin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.